Coba perhatikan ayat 12 sekali lah. Ada kata kenyang. Terus ada kelaparan. Kenyang, lapar, kelimpahan, kekurangan. Kenyang, lapar, kelimpahan, kekurangan. Itu berarti kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Kadang-kadang limpah, kadang-kadang kekurangan. Saudara perhatikan baik-baik ini. Kalau kita belajar menjadi puas, tapi kondisinya stabil. Dari dulu sampai sekarang memang sudah kurang. Kita bisa menerima keadaan itu. Dari dulu sampai sekarang memang sudah limpah. Kita bisa menerima keadaan itu. Tapi kalau sebentar limpah, sebentar kurang, lalu limpah lagi, lalu kurang lagi. Itu susah loh. Oke. Kalau dari lahir sudah miskin, tidur di tikar, ya, mandi jalan 2 kilo cari kali, ya, WC itu di hutan, mau masak cari kayu api, jalan berkilo-kilo, seperti itu susah, hidup susah. Orang ini kalau hidup begitu, dia dari lahir begitu, dia bisa terima. Walaupun ada yang tidak terima, tapi ada yang terima. Oke, itulah hidupnya. Dia terima dan puas dengan itu. Ada yang lahir di tengah-tengah keluarga kaya, segala sesuatu sudah ada, dan dia hidup, dia bisa nikmati itu. Terus begitu. Tapi bagaimana kalau dia pernah miskin, tiba-tiba melonjak jadi kaya. Dari tidur di tikar, lalu sekarang spring bed yang mahal. Tadinya 2 kilo cari kali, sekarang tek saja mandi air panas. Tadi di kampung dengan segala macam kesulitan, sekarang semua serba modern. Tiba-tiba sudah setelah naik, tiba-tiba jatuh miskin lagi. Bisa terima tidak? Kalau dari dulu sampai sekarang miskin, relatif bisa terima. Tapi pernah miskin lalu pernah kaya cukup lama, tiba-tiba miskin lagi. Itu susah loh untuk jadi puas. Kalau dia lapar, dia bisa puas dalam keadaan lapar. Tapi lapar terus kenyang. Setelah menikmati kekenyangan cukup lama, terus lapar lagi, parah, melarat, bangkrut. Itu susah menjadi puas. Nah, Paulus ini berkata, kadang-kadang dia kenyang, kadang-kadang dia lapar, kadang-kadang limpah, kadang-kadang kurang. Naik turun yang terus keadaan seperti ini. Ini bikin untuk menjadi puas itu sukar. Daud mengalami ini. Kadang-kadang dia dibawa ke rumput hijau dan air yang tenang. Tapi kadang-kadang dia juga dibawa ke lembah kekelaman. Maka menjadi puas itu menjadi lebih sukar kalau kondisi naik turun. Tapi Paulus tetap belajar. Waktu lapar puas, waktu kenyang puas, waktu kurang puas, waktu limpah itu puas. Pernahkah saudara mengalami begitu? Naik turun dalam kehidupan? Kalau saudara pernah naik turun dalam kehidupan, itu seperti Paulus. Bersyukurlah karena Tuhan kasih saudara sekolah. 2 sekolah sekaligus. Sekolah kelimpahan dan sekolah kekurangan. Sekolah kenyang dan sekolah lapar. Ada banyak orang hanya sekolah lapar saja. Ada orang hanya sekolah kenyang saja. Tapi Tuhan kasih saudara dua-dua. Pernah lapar, pernah kenyang, sekarang lapar lagi. Pernah kekurangan, pernah kelimpahan, sekarang melarat lagi. Itu sukar. Tapi tetap belajar untuk puas. Tapi mungkinkah kita bisa puas dalam segala keadaan seperti itu? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi saya bisa menanggung semua ini bukan karena kekuatan saya. Segala perkara. Perkara apa? Perkara lapar, perkara kenyang, perkara kurang, perkara limpah. Itu segala perkara dapat kutanggung. Saya bisa tanggung. Kenapa? Karena Dia memberi kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan tidak berikan kekuatan, orang sukar untuk merasa puas atas segala keadaan. Lalu, saudara-saudara, di sini adalah bahwa Paulus mengatakan itulah rahasia menjadi puas. Rahasia menjadi puas itu adalah kekuatan dari Tuhan. Itulah yang dia masukkan di ayat 12 tadi. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Yang dia maksudkan dengan rahasia di sini adalah karena kekuatan Tuhan.
Jadi rahasia supaya bisa puas dalam segala keadaan itu bersandar pada Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya ada orang berkata, without him we can do nothing. In him we can do everything. Tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam dia kita bisa melakukan segala sesuatu.